Shin Taeyong peringati Patrick Kluivert, jangan hancurkan timnas Indonesia yang sudah saya bangun. Media Inggris kritik tajam aroma Belanda di timnas Indonesia. Erick Thohir siapkan satu asisten pelatih untuk regenerasi pemain timnas Indonesia. Setelah 17 tahun lamanya berpisah, akhirnya Tom Haye dan Patrick Kluivert jalin hubungan kembali. Ucapan Mark Klok terbukti, naturalisasi Mitchell Bakker terkendala. Shin Taeyong peringati Patrick Kluivert, jangan hancurkan timnas Indonesia yang sudah saya bangun. Mantan juru taktik timnas Indonesia, Shin Taeyong, memperingatkan Patrick Kluivert. Shin Taeyong tepatnya berpesan, agar pelatih baru timnas Indonesia itu tak menghancurkan timnas Indonesia yang sudah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Shin Taeyong diketahui sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025 lalu. Peran pelatih asal Korea Selatan itu digantikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert langsung mempunyai tugas berat, mengingat timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, kans timnas Indonesia untuk lolos langsung, maupun melalui putaran keempat terbuka sangat lebar. Timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Timnas Indonesia mempunyai peluang lolos langsung jika menjadi salah satu dari 2 tim teratas di akhir klasemen. Shin Taeyong tidak peduli timnas Indonesia lolos melalui skema seperti apa. Yang terpenting, dia berharap timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu menembus Piala Dunia 2026. Saya berharap juga Pak Erick Thohir Ketum PSSI dan pelatih baru agar bisa sukses benar-benar, dan berharap pemain juga bisa ke panggung dunia 2026, tutur Shin Taeyong, Senin, 20 Januari 2025. Di sisi lain, Shin Taeyong juga berharap warisan yang ditinggalkannya tak dihancurkan begitu saja. Warisan yang dimaksud Shin Taeyong adalah tim yang telah dibangunnya sejak mulai melatih timnas Indonesia pada 2020 silam. Dan saya juga berharap semua tidak runtuh begitu saja, sambung Shin Taeyong. Karena saya membangun ini juga selama 5 tahun dan sistemnya juga sama, jadi saya berharap semuanya sukses, pungkasnya. Media Inggris kritik tajam aroma Belanda di timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menuai sorotan, termasuk dari media Inggris, The Guardian. Keputusan PSSI mengganti Shin Taeyong dengan Kluivert cukup mengejutkan dan mengundang kritik, terutama terkait latar belakang pelatih asal Belanda tersebut. Dalam laporan kolumnis sepak bola John Duerden, The Guardian menyindir langkah PSSI yang semakin memperkuat citra Belanda dalam timnas Indonesia. Bahkan, media Inggris itu menyarankan agar timnas Indonesia mengganti nama menjadi Hindia Belanda, mengacu pada masa lalu ketika Indonesia berkompetisi di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Timur Belanda. The Guardian menyebut penunjukan Kluivert lebih pada asal-usul kebangsaannya daripada rekan jejak kepelatihan yang solid. Patrick Kluivert, yang terkenal sebagai mantan striker tim nasional Belanda, memang belum memiliki prestasi gemilang sebagai pelatih. Dengan banyaknya pemain diaspora asal Belanda di skuad Indonesia, wajar jika komunikasi lebih mudah dengan pelatih yang juga berasal dari Belanda, tulis Duerden dalam artikelnya. Kritikan dari The Guardian semakin menguatkan pandangan timnas Indonesia yang kini kental dengan nuansa Belanda. Hal ini tak lepas dari kebijakan PSSI yang banyak menaturalisasi pemain diaspora berdarah Belanda, seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Jay Itzes, hingga Rafael Struijk. Dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih, media Inggris itu berpendapat, kebelandaan timnas Indonesia semakin terasa. Selain itu, The Guardian mempertanyakan keputusan mengganti Shin Taeyong, pelatih asal Korea Selatan yang telah memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia.
Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa, termasuk keberhasilan melaju ke final Piala AFF 2020. PSSI sebelumnya sempat mengungkapkan salah satu alasan utama pemecatan Shin Tae-yong adalah masalah komunikasi. Dalam konteks ini, Patrick Kluivert dinilai sebagai pilihan yang tepat karena mampu menjembatani bahasa dan budaya para pemain naturalisasi berdarah Belanda. Namun, langkah ini justru memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang mempertanyakan kompetensi Kluivert sebagai pelatih. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia memberikan reaksi beragam terhadap penunjukan Patrick Kluivert. Ada yang optimistis terhadap gaya bermain menyerang ala Belanda yang mungkin Kluivert bawa. Namun, tak sedikit pula yang skeptis terhadap pengalamannya sebagai pelatih kepala. Erick Thohir siapkan satu asisten pelatih untuk regenerasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, menyebut pihaknya akan menyiapkan satu asisten pelatih tim nasional Indonesia untuk menangani regenerasi pemain di kelompok umur. Rencana memang ada asisten di tim nasional yang fokus juga ke regenerasi. Bukan tidak mungkin nanti bisa membantu di kelompok umur. Kami memang belum memastikan. Nanti akan diumumkan, pelatih, Patrick Kluivert, kata Erick, dikutip dari keterangan PSSI di Jakarta, Minggu. Saat ini, dia menyebut PSSI baru menetapkan dua nama dari Belanda sebagai asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Nantinya, akan ada dua sosok lain dari Indonesia yang mendampingi pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert. Namun, Erick menyebut, PSSI akan menambah satu asisten pelatih lain yang bekerja sama dengan para pelatih di skuad U17, U20, U23 dan senior. Skema ini, Erick melanjutkan, telah melalui diskusi panjang sebelumnya. Dia pun tidak menutup kemungkinan, asisten pelatih tersebut akan diumumkan terlebih dahulu sebelum pengumuman Direktur Teknik, PSSI yang rencananya diumumkan pada akhir Februari 2025. Saya yakin program yang baik itu tidak hanya kualitas pelatih dan pemain yang baik, tetapi juga bagaimana regenerasi dilakukan kontinu dan masing-masing pelatih masih bisa bekerja sama, ujar Erick. Saat ini, Patrick Kluivert yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada 9 Januari 2025, tengah membentuk komposisi kepelatihan untuk menangani tim Garuda. Dalam komposisi tersebut nantinya mantan legenda Barcelona itu juga akan dibantu oleh dua asisten pelatih asal Indonesia, yang masih dalam tahap seleksi dan diumumkan pada Februari 2025. Setelah 17 tahun lamanya berpisah, akhirnya Tom Haye dan Patrick Kluivert jalin hubungan kembali. Setelah 17 tahun lamanya, Tom Haye dan Patrick Kluivert akhirnya melakukan hubungan lagi. Kini mereka sama-sama di timnas Indonesia. Sebelumnya mereka memiliki kisah bersama. Mereka memiliki peran yang berbeda di timnas Indonesia. Tom Haye sebagai pemain dan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kebersamaan Tom Haye dengan Kluivert terjadi jauh sebelum keduanya ada di timnas Indonesia. Tom Haye pun masih sangat muda ketika bertemu dengan mantan penyerang timnas Belanda tersebut. Ada sebuah foto yang menjadi bukti mereka pernah bersama sekitar tahun 2008. Saat itu Tom Haye masih menjadi bagian tim muda AZ Alkmaar, dan Kluivert datang untuk menjalani program kursus kepelatihan. Patrick Kluivert datang untuk belajar menjadi pelatih. Dia membantu tim muda kami, berbagi pengalaman, dan berlatih bersama kami, ujar Haye, dikutip dari YouTube The Haye Way. Menurut Haye, keterlibatan Kluivert memberikan dampak besar, meski hanya untuk waktu singkat. Pengalaman yang diberikan sebagai pemain top menginspirasi pemain muda. Saya masih ingat dia berbagi pengalaman sebagai pemain top, tetapi lebih dari itu saya lupa detailnya, tambahnya. Kenangan itu tetap hidup berkat ayah Tom Haye yang menyimpan foto mereka selama bertahun-tahun. Sang ayah langsung mengirimkan foto tersebut ketika Kluivert diumumkan jadi pelatih timnas Indonesia. Kenangan itu tetap hidup berkat ayah Haye yang menyimpan foto mereka selama bertahun-tahun. Sang ayah langsung mengirimkan foto tersebut ketika Kluivert diumumkan jadi pelatih timnas Indonesia. Saat Patrick diumumkan sebagai pelatih, ayah saya langsung mengirim foto itu ke saya.
Ternyata dia menyimpannya selama ini di handphonenya. Itu lucu sekaligus mengharukan, tutur pemain berusia 29 tahun tersebut. Ini gila kalau dipikirkan. Dari sebuah momen kecil 16-17 tahun lalu, kami sekarang bekerja bersama lagi untuk satu tujuan besar, imbuhnya. Ucapan Mark Klok terbukti, naturalisasi Mitchell Bakker terkendala. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, sempat menyinggung soal proses naturalisasi beberapa pemain keturunan saat melakukan wawancara dengan media Belanda, Volkskrant. Salah satu yang disorot oleh Klok adalah proses naturalisasi Mitchell Bakker. Menurutnya, pemain tersebut akan sulit dinaturalisasi. Perkataan Mark Klok tersebut kini menjadi kenyataan. Kata mantan pemain andalan Sintayong itu, PSSI tengah membidik 3 pemain yakni Ula Romeni, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Hanya saja, kata Klok, PSSI tidak akan mudah menaturalisasi Mitchell Bakker. Berbeda dengan Ula Romeni dan Jairo Riedewald, keduanya akan berjalan mulus. Saya pikir Bakker akan sulit, namun 2 pemain lain, Ula dan Jairo, bisa dinaturalisasi, ujar Mark Klok dalam wawancara tersebut, dikutip Senin, 20 Januari 2025. Perkataan Mark Klok tersebut terbukti. Sulitnya menaturalisasi Mitchell Bakker tersebut juga disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo. Ia mengatakan pihaknya sedang fokus pada Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Sementara yang lain akan mencari alternatif lain. Kita fokus ke Ula dan Jairo serta mencari opsi satu lagi, tulis Dito di Instagram pribadinya. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengatakan proses naturalisasi Mitchell Bakker terkendala regulasi FIFA. Diketahui, Bakker berdarah Indonesia dari buyutnya. Ini membuat peluang Bakker untuk perkuat timnas Indonesia sangat tipis.